Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita akan melakukan PJBL ya, Project Based Learning di mata kuliah Renval Promkes. Gitu. Sebelum masuk ke aktivitas ini, maka perlu diingat kembali apa yang sudah pernah diterima oleh rekan-rekan ya terkait dengan konsep pendekatan teori preset proset, karena di dalam PJBL ini kita akan menggunakan teori tersebut. Perlu diingat kembali ya teman-teman, bagian ini tentang teori preset proset ya. Jadi perencanaan dan evaluasi di dalam program promosi kesehatan kita sering melakukan gitu ya, dengan pendekatan ini gitu, dengan pendekatan teori preset proset model ini. Nah, rekan-rekan mahasiswa, apa saja yang harus dilakukan gitu ketika kita melakukan perencanaan. Jadi kita harus tahu dulu sebetulnya perencanaan promosi kesehatan itu apa sih gitu. Jadi kalau berdasarkan teori preset proset ini, kita bisa melakukan di tahap awal ya, di tahap awal kita bisa melakukan perencanaan, di mana perencanaan ini, kalau kita berbicara perencanaan itu kan merupakan suatu proses gitu ya, sebuah proses sehingga perencanaan di dalam promosi kesehatan itu bisa dilakukan melalui beberapa tahap gitu. Nah, kalau kita berbicara proses, tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Apa saja? Kalau kita melihat bagian ini gitu ya. Kalau kita melihat bagian ini, namanya diagram preset proset gitu. Kita melihat bahwa di tahap pertama proses perencanaan adalah diagnosa sosial. Setelah diagnosa sosial dilakukan, dilanjutkan dengan diagnosa epidemiologi, kemudian diagnosa perilaku dan lingkungan, lalu diagnosa administrasi dan kebijakan, serta diagnosa pendidikan dan organisasi. Nah, sebetulnya beberapa kegiatan yang ada di dalam proses perencanaan tersebut ya, yang tadi itu bisa diuraikan, menjadi beberapa hal yang lebih singkat ya. Jadi mulai dari yang pertama itu intinya apa sih? Yang pertama adalah kita melakukan analisis situasi. Nah, analisis situasi ini adalah kegiatan awal suatu perencanaan. Jadi di awal suatu perencanaan itu pasti dilakukan kegiatan analisis situasi. Artinya apa? Kegiatan ini untuk mengetahui di mana sih posisi kita sebagai perencana atau pembuat rencana itu. Jadi nanti di awal itu kita mengumpulkan data berupa fakta, informasi yang objektif gitu ya, termasuk opini boleh, tetapi harus dipastikan bahwa opini itu adalah benar begitu ya. Nah, di bidang kesehatan, analisis situasi juga dilakukan dengan mengumpulkan indikator kesehatan yang sesuai. Sesuai dengan apa? Dengan permasalahan, serta indikator lainnya yang memang termasuk non-kesehatan, gitu, yang memang sudah terkait juga dengan permasalahan yang akan dipecahkan tadi. Nah, di bidang kesehatan, itu analisis situasi dilengkapi dengan mengumpulkan dan menelaah indikator perilaku. Setiap masalah itu bisa kita tunjukkan dengan indikatornya masing-masing. Nah, indikator kesehatan itu ada yang spesifik, ada pula yang umum. Indikator, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebetulnya indikator itu apa sih? Indikator itu adalah bahasa universal untuk menunjukkan bahwa suatu keadaan atau suatu masalah itu ada. Nah, misalnya, kalau misalnya kita berbicara tentang kondisi ibu hamil, kesehatan ibu hamil yang ada di Kabupaten Banyumas misalnya kayak gitu. Itu kita bisa mengatakan sudah baik, belum baik, atau tidak baik. Itu dasarnya apa? Gitu. Nah, ini dinyatakan dengan indikator tertentu, misalnya dengan AKI,
ya, berapa jumlahnya per 100.000 kelahiran hidup. Atau persentase ibu yang mengidap anemi misalnya. Di Banyumas ini ibu hamil yang anemi itu ada berapa ya gitu. Sekian persen misalnya. Nah, indikator-indikator itu merupakan indikator umum karena bisa menggambarkan berbagai masalah begitu ya. Nah, kemudian AKI itu kan bisa disebabkan macam-macam ya, bisa perdarahan ketika melahirkan, terinfeksi tetanus misalnya ketika masa nifas, kemudian kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan indikator kesehatan khusus itu misalnya kita bisa menunjukkan kasus AKI atau kasus kematian ibu tadi akibat kanker misalnya dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa setiap masalah kesehatan itu selalu ada dimensi perilakunya. Bahkan kadang-kadang ya sangat dominan dan menjadi determinan utama ketika suatu masalah itu terjadi. Itu misalnya beberapa penyakit yang ditularkan melalui hubungan ya. Contohnya adalah IMS dan HIV. Nah, intinya sebetulnya indikator perilaku itu macam-macam gitu ya. Kita harus bisa membedakan mana yang bisa merupakan atau menciptakan suatu perilaku sehat, mengubah perilaku, menghilangkan perilaku, dan mencegah berkembangnya perilaku kayak gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita menganalisis situasi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menentukan prioritas masalah. Ya. Bagaimana kita menentukan prioritas masalah? Kita bisa bertanya kepada ahli, kita bisa bermusyawarah, kita bisa membuat suatu konsensus dengan menyepakati hasil pemilihan, misalnya dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dan seperti itu. Prinsipnya adalah proses pembuatan keputusan dengan membuat kriteria dan memberikan skor. Nah, setelah itu yang namanya masalah itu kan banyak ya, dan kita harus bisa menentukan mana yang akan kita anggap itu sebagai masalah gitu. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan solusi alternatif. Nah, langkah berikutnya adalah memilih solusi. Ini juga dilakukan dengan cara pendapat sebagai kelanjutannya penentuan masalah sebelumnya begitu ya. Karena memang tidak semua solusi itu bisa kita lakukan dan tidak semua masalah itu bisa kita atasi gitu. Karena kita harus memilih mana yang akan kita selesaikan. Juga pemilihan juga bisa dilakukan dengan cara yang sama tadi. Kita bisa bertanya ke pimpinan atau konsultan, bisa juga musyawarah dengan metode Delphi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita baru menyusun rencana gitu ya. Nah, menyusun rencana itu pendekatannya bermacam-macam. Kita bisa sewa konsultan, bisa juga dibuatkan oleh instansi yang lebih tinggi atau kita buat sendiri gitu ya. Nanti di PJBL ini berarti mahasiswa gimana? Lebih banyak membuat sendiri begitu ya. Bila membuat sendiri itu langkah-langkahnya yang pertama adalah kita menentukan masalah dengan indikator tadi ya, kemudian menentukan solusinya, kemudian kita baru menyusun POA-nya gitu ya, menyusun rencana kerjanya. Bagaimana kita mengembangkan strategi, terus menyiapkan bahan promosi kesehatan gitu ya, kemudian merancang kegiatan, merekapitulasi sumber daya, menyusun jadwal gitu, menata organisasi serta menyusun rekapitulasi. Dan yang paling penting adalah jangan lupa bahwa di akhir dari proses perencanaan itu ada penyusunan rencana komunikasi. Nah, penyusunan rencana komunikasi itu dilakukan supaya dapat diimplementasikan secara efektif ya, memerlukan komunikasi dengan semua pihak, bahkan sejak suatu rencana itu masih berupa gagasan, paling tidak berlaku bagi promosi kesehatan yang biasanya sifatnya itu spesifik ya, mensyaratkan peran serta dan keberlangsungannya. Itu untuk perencanaan ya, lebih simpelnya seperti itu. Kemudian dievaluasi. Jadi selain perencanaan, di dalam bagian ini juga menjelaskan tentang
evaluasi Promkes. Nah, evaluasi Promkes itu juga merupakan suatu tahapan gitu ya. Apa yang bisa dilakukan ketika evaluasi ya? Menentukan apa yang akan dievaluasi, mengembangkan kerangka dan batasan, merancang desain atau metode evaluasi. Itu kemudian menyusun instrumen, melakukan pengamatan dan membuat kesimpulan. Intinya seperti itu. Nah, rekan-rekan mahasiswa, sedikit ulasan dari saya terkait dengan diagram preset proset ini ya. Bagaimana mahasiswa nanti melakukan diagnosa gitu ya. Itu pada dasarnya intinya adalah yang saya ulas sedikit tadi. Nah, seperti itu rekan-rekan untuk ulasan. Kemudian kita akan masuk ke dalam LKM karena kita harus tahu dulu ya bagaimana deskripsi kerja yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan PJBL pada hari ini, sehingga mahasiswa wajib membaca LKM yang sudah ada di LDIRU. Nah, ini adalah lembar kegiatan mahasiswa PJBL, LKM PJBL yang sudah kami susun ya, yang wajib dipelajari oleh mahasiswa. Jadi bentuk kegiatannya itu adalah pembelajaran berbasis proyek, perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan, di mana nanti mahasiswa akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk merencanakan, mengevaluasi promosi kesehatan, baik itu di tatanan rumah sakit, di masyarakat umum, dan sekolah, tergantung nanti mahasiswa dapatnya yang mana gitu grupnya. Nah, judul proyeknya adalah Proyek Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan di Berbagai Tatanan. Capaian pembelajaran pada PJBL kali ini adalah mahasiswa mampu memahami dan terampil dalam melakukan perencanaan dan evaluasi program promosi kesehatan di berbagai tatanan. Pokok bahasan yang harus dipelajari adalah desain perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan preset proset serta instrumen evaluasi program promosi kesehatan. Deskripsi kerja, jadi proyeknya, pokok pertanyaan yang harus dipecahkan yang pertama adalah latar belakang, mengapa dilakukan program promosi kesehatan. Ini sesuai dengan bagian masing-masing ya, grup masing-masing. Ada yang dapat sekolah, ada yang dapat rumah sakit, ada yang dapat komunitas. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua melakukan tujuan Promkes. Nah, menuliskan tujuan Promkes, selanjutnya melakukan diagnosa sosial, diagnosa epid, diagnosa perilaku dan lingkungan, diagnosa pendidikan dan organisasi, diagnosa administrasi dan kebijakan, penerapan program promosi kesehatan, metode evaluasi promosi kesehatan, dan membuat instrumen evaluasi promosi kesehatan. Nah, dari semua ini, semua pokok pertanyaan itu wajib dipecahkan gitu ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya, kita juga harus melihat metode pengerjaannya gitu. Bagaimana step by step yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa membaca dan memahami pokok pertanyaan yang harus dipecahkan oleh kelompok. Kemudian mahasiswa mengunjungi tatanan promosi kesehatan yang telah ditetapkan sesuai kelompoknya tadi. Jadi yang dapat sekolah ke sekolah, yang dapat rumah sakit ke rumah sakit, yang dapat komunitas ke komunitas. Mahasiswa mencari data primer dan data sekunder. Dan mahasiswa melakukan analisis dengan melakukan tahapan diagnosa, kemudian membuat paparan untuk bisa dipresentasikan dalam waktu maksimal 15 menit. Mahasiswa membuat laporan proyek, dan laporan ini harus sesuai dengan format ya yang sudah ditentukan. Ini juga sudah kami upload di LDIRU. Kemudian hasil diskusi juga akan dipresentasikan bersama dari 3 kelompok tadi secara panel dan dilakukan diskusi bersama. Luarannya apa? Luarannya adalah program perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan dalam bentuk mata kuliah, dalam bentuk makalah, dan slide presentasi. Soft copy saja ya ini ya. Jadi kolom pengumpulannya juga sudah ada di LDIRU. Indikator dan bobot penilaiannya adalah relevansi argumen 25%, kerjasama tim
25%, keaktifan individu 25%, kualitas suaranya 25%, jadwal pelaksanaannya, dan daftar rujukannya. Silahkan bisa diakses ya. Boleh dari luar ini juga boleh, silahkan bebas. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari mahasiswa? Baik, terima kasih. Demikian paparan ya atau pengantar mata kuliah Renval, PJBL mata kuliah Renval Promkes pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.